telah melaksanakan proyek P5 yang bertemakan suara demokrasi. Tapi kalian tahu nggak sih sejarah demokrasi yang ada di Indonesia? Kalau nggak tahu, tonton videonya. Pada awal kemerdekaan Indonesia menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 1945. Namun pada tahun 1949 setelah Konferensi Meja Bundar atau KMB, Indonesia berubah menjadi negara serikat dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam sistem ini, pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, sementara Presiden hanya berperan sebagai kepala negara. Pada tahun 1950, Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar. Sementara pada tahun itu menerapkan sistem demokrasi parlementer. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Namun, sistem ini kurang stabil karena sering terjadi pergantian kabinet akibat konflik politik antar partai. Dalam kurun waktu 1945 sampai dengan 1959, Indonesia mengalami sekitar 7 kali pergantian kabinet yang menghambat pembangunan nasional. Terpimpin 1959 sampai 1965. Ketidakstabilan dalam sistem parlementer ini membuat Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstitusi RIS dan mengembalikan kepada Undang-Undang 1945. Soekarno kemudian menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang pemerintahannya yang berkuasa lebih berpusat kepada presiden. Dan dalam sistem pemerintahan ini, peran partai politik berkurang sementara militer dan golongan tertentu mendapatkan pengaruh besar dalam sistem pemerintahan. Pada masa ini, kebebasan pers dan oposisi politik dibatasi. Presiden Soekarno menggabungkan 3 kekuatan utama, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Namun, ketegangan politik semakin meningkat, terutama pada adanya peristiwa G30S PKI yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965. Kemudian akibatnya Soekarno kehilangan dukungan politik dan akhirnya pada tahun 1966 Soeharto mengambil alih kekuasaan melalui Super Semar, yaitu Surat Pemerintah 11 Maret pada tahun 1966. 3. Demokrasi Pancasila di era Orde Baru 1966 sampai 1998. Setelah Soeharto menjadi presiden pada tahun 1968, ia menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Secara teori, sistem ini menerapkan pada musyawarah untuk mufakat, tetapi dalam praktiknya pemerintahan Soeharto bersifat otoriter. Pemerintahan Orde Baru memperkuat peran militer dalam politik, mengendalikan media, dan membatasi kebebasan berpendapat. Pemilu diadakan setiap 5 tahun sekali, tetapi selama prosesnya tidak sepenuhnya berjalan sama demokratis karena hanya ada 3 pemilu yang dapat mengikuti. Yang pertama, Golkar, PPP, dan PDI. Aparat negara juga sering melakukan intimidasi terhadap oposisi dan rakyat. Meski stabil secara politik dan ekonomi, pemerintahan Soeharto menghadapi tantangan besar akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN yang merajalela. Puncaknya krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 memicu gerakan reformasi yang akhirnya memaksa Soeharto mundur dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Selanjutnya ada demokrasi di era reformasi. Dimulai pada tahun 1998 hingga sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem demokrasi di Indonesia. Beberapa reformasi yang penting dilakukan antara lain. Yang pertama, ada pemilu langsung, yaitu untuk pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, ada pembatasan masa jabatan. Jadi presiden hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. Yang ketiga, ada kebebasan pers, maksudnya media massa lebih bebas dalam mengkritik pemerintahan. Yang keempat, ada desentralisasi, yaitu pemerintah daerah dapat mendapat wewenang lebih besar untuk mengatur wilayahnya. Yang terakhir, ada penguatan lembaga demokrasi, yaitu seperti Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
Namun, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti politik uang, polarisasi sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan hoaks yang bisa memecah belah masyarakat. Meskipun begitu, demokrasi Indonesia terus berkembang dan berupaya menjadi lebih transparan serta adil bagi semua rakyat. Kesimpulannya, sejarah demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pemerintahan selalu mengalami perubahan sesuai dengan dinamika politik dan sosial. Dari sistem parlemen, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga demokrasi di era reformasi. Setiap periode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Meskipun masih ada tantangan, demokrasi di Indonesia terus berkembang menuju sistem yang lebih baik dan lebih partisipatif bagi rakyat. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.